sini kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan proses mediasi yang sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rahmat Irsan dengan NIM 1920 101027. Saya Gita Paramita Wardani dengan NIM 1920 101057. Saya Laila Oktaria dengan NIM 1920 101059. Saya Lavania Irma dengan NIM 1920 101036. Saya Piseko Nuraman dengan NIM 1920 101026. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang proses mediasi pada perkara kami hari ini. Pak Amir meninggal dunia. Beliau mempunyai seorang istri bernama Bu Aminah, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan bernama Aisyah. Namun sebelumnya anak laki-laki tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu. Walaupun demikian, anak laki-laki ini mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi dalam hal ini pewaris meninggalkan seorang ahli waris, Bu Aminah, anak perempuan yaitu Aisyah, dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yaitu Haris. Dalam hal ini pewaris meninggalkan harta berupa 1. Sebidang tanah perumahan dengan luas 396 meter persegi dengan sertifikat buku tanah hak milik nomor 851. Kemudian yang kedua yaitu sebuah rumah kayu di atas tanah tersebut berukuran 3 kali 5 meter. Kemudian yang ketiga yaitu ruko tempat jualan sembako berukuran 4 kali 5 dengan sertifikat milik nomor 576. Karena perkara faraid harus segera dilaksanakan, setelah sebulan Pak Amir meninggal, keluarga atau ahli waris mengadakan musyawarah untuk pembagian harta waris yang dipimpin oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketika itu si cucu tersebut mengemukakan harta-harta peninggalan pewaris. Namun di hal lain si cucu ini mengemukakan bahwa harta yang tersebut poin C telah dihibahkan pewaris kepadanya, dan adapun pelaksanaan pengalihan harta hibah tersebut dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Disinilah awal mula terjadinya perselisihan antara keluarga tersebut. Para pewaris lain tidak menyatakan tentang kebenaran hibah tersebut. Namun si cucu ini bersikeras bahwa harta tersebut sudah menjadi miliknya. Dan disinilah awal mula terjadinya konflik keluarga. Bu Aminah dari pewaris tersebut merasa sangat terpukul karena keadaan keluarganya sekarang terpecah belah sepeninggal suaminya. Dan apalagi awal terjadinya konflik ini karena urusan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, dalam hal ini Pak Amir. Untuk itu, sebagai orang tua dari kalangan ahli waris, beliau berusaha untuk meredakan konflik dengan melaporkan kejadian tersebut kepada mediator Gita Paramita Wardani dan meminta bantuan beliau. Lalu Gita Paramita Wardani selaku mediator menyarankan agar permasalahan ini dapat diselesaikan oleh Lavania Irma. Anjing. Ini enggak lagi dipotong, Be. Salah. Lalu beliau menyarankan kepada Lavania Irma untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bu Aminah pun setuju dengan pendapat tersebut. Akhirnya Bu Aminah menjumpai Gita Paramita Wardani. Selanjutnya Gita Paramita Wardani akan membantu Bu Aminah menyelesaikan konflik tersebut dengan jalan mediasi, dan tempatnya di kantor konsultan Gita Paramita Wardani. Adapun tahapan-tahapan mediasi adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya akan langsung dipraktekkan oleh kelompok 7. Pertemuan pertama.
Pada pertemuan ini, Bu Gita bertemu dengan Bu Amina. Di pertemuan ini, Bu Gita mencari informasi dari pemohon, adapun prosesnya yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Amina? Alhamdulillah baik, Bu. Bu, Ibu datang ke sini ingin menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi keluarga Ibu kan? Jadi sebelumnya saya ingin mengetahui awal kejadian terjadinya konflik agar saya dapat membantu Ibu. Bisakah Ibu menceritakannya? Baik, Pak. Jadi begini awal mula terjadi konflik. Konflik ini bermula ketika kami sekeluarga sepeninggalan almarhum mengadakan musyawarah tentang pembagian harta warisan suami saya. Kami sekeluarga telah sepakat perkara ini harus segera diselesaikan karena semakin cepat diselesaikan maka semakin lebih baik. Dan saya meminta kepada cucu lelaki saya untuk memimpin musyawarah karena di satu-satunya lelaki yang terkait menerima harta warisan. Musyawarah keluarga ini kami adakan sebulan sepeninggalan almarhum. Awal mulanya saya berpikir musyawarah ini akan berjalan baik. Namun apa daya bahkan terjadinya sebaliknya bermicu ketika cucu saya menyatakan bahwa sebagian harta warisan kakeknya telah dihibahkan kepadanya, sehingga harta tersebut tidak menjadi harta warisan pewaris dan dia juga berhak menerima harta warisan. Dan anak perempuan saya tidak mengakui kebenaran penghibahan tersebut. Almarhum tidak pernah mewasiatkan apabila kepada saya dan anak perempuan saya. Dan semenjak kejadian itu hubungan saya dan cucu saya kurang baik, bahkan ia menjelekkan kami di luar sana, Bu. Baiklah, saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Ibu. Semoga saja kita bersama-sama bisa menyelesaikan konflik keluarga Ibu. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu dan anak perempuan Ibu tidak mengetahui perihal hibah yang ditunjukkan kepada cucu Ibu. Apakah Ibu ada bertanya kepada cucu Ibu kapan hibah itu ditunjukkan kepadanya? Saya belum sempat menanyakan itu, Bu. Karena semenjak kejadian itu cucu saya tidak pernah mengunjungi bahkan menegur saya. Sudah berapa lama cucu Ibu berlaku seperti itu, Pak Ibu? Sekitar 5 bulan terakhir ini saya sangat sedih dan sangat merasa bersalah. Iya, saya bisa melihat hal tersebut dari keadaan Ibu. Saya selaku Gita Paramita berusaha untuk membantu Ibu menyelesaikan konflik ini. Jadi bagaimana keadaan Ibu sekarang setelah menceritakan hal tersebut? Alhamdulillah, setidaknya saya sudah lega. Baiklah Bu, dalam proses mediasi ini, setidaknya Ibu bisa memberitahukan anak perempuan Ibu dan cucu Ibu untuk hadir dan dapat bersama-sama menyelesaikan konflik keluarga ini dengan jalan mediasi. Jika Ibu merasa tidak berani untuk memberitahukan dan menghadirkan cucu Ibu, Ibu bisa meminta bantuan kepada keluarga Ibu. Kemungkinan besar saya akan meminta bantuan kepada keluarga saya. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan mediasinya gimana, Bu? Saya minta bantuan pada Bapak, pada Ibu agar dapat mengatur waktu dan tempat pelaksanaannya. Permasalahan yang sedang Anda hadapi secepatnya dapat diselesaikan. Baiklah, karena kesepakatan telah dibuat, terima kasih atas kedatangannya dan saya doakan semoga permasalahan yang sedang Anda hadapi secepatnya dapat dilaksanakan. Iya Pak, terima kasih. Baiklah, karena kesepakatan telah dibuat, terima kasih atas kedatangannya dan saya doakan semoga permasalahan yang sedang Anda hadapi secepatnya dapat terselesaikan. Iya, baiklah Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Bagaimana keadaan Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, saudara berinisiatif datang ke sini untuk tujuan apa dan inisiatif siapa? Saya berinisiatif ke sini mau melakukan konseling terkait keluarga masalah yang sedang saya alami. Saya ke sini juga berinisiatif untuk datang meminta pertolongan adalah ibu saya. Baiklah, berarti saudara datang ke sini dengan tujuan agar konflik keluarga yang sedang Ibu alami dapat terselesaikan dan yang menyarankannya Ibu untuk datang ke sini adalah Ibu dari Ibu sendiri. Dalam proses konseling ini, saya harapkan agar Ibu dapat mengutarakan dengan terbuka dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun
tentang permasalahan keluarga Ibu. Bagaimana dapat dipahami dan diterima? Ya Bu, saya mengerti. Baiklah, bisakah sekarang Ibu menceritakan perasaan Ibu kepada saya terhadap konflik yang keluarga Ibu alami? Sebenarnya saya sangat merasa kasihan kepada ibu saya. Beliau selalu memberikan hal yang terbaik untuk kami semua. Tapi hal ini tidak dapat saya sangka atas kelakuan keponakan saya sendiri. Dia telah melukai perasaan ibu saya dan membuat ibu saya sedih. Padahal sebelum kejadian ini terjadi peninggalan ayah saya. Sebenarnya bagaimana awal terjadinya konflik ini? Konflik ini terjadi setelah ia mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hibah dari ayah saya dan ia menuntut agar harta tersebut agar segera diberikan kepadanya. Ditambah harta warisan, padahal saya dan ibu tidak mengetahui kapan pewaris memberikan hibahnya dan pewaris tidak pernah mewasiatkan apapun, Bu. Jadi bagaimana sekarang hubungan Ibu dengan keponakan Ibu sekarang? Entahlah, semenjak itu ia telah menyebarkan banyak fitnah untuk saya dan ibu saya kepada orang-orang kampung. Seakan-akan saya berpikir bahwa ia tidak pantas menjadi keponakan saya, Bu. Saya merasa prihatin. Apakah Ibu pernah berusaha untuk membicarakan dengannya? Untuk apa, Bu? Hanya membuat hati saya sakit. Oh, baiklah, Bu. Apakah Ibu menginginkan konflik ini bisa terselesaikan? Sebenarnya iya sih. Saya merasa berdosa dengan ibu saya dan saya ingin membantu beliau, Bu. Baiklah, Bu, karena Ibu sangat ingin membantu Ibu dari Ibu sendiri untuk membantu menyelesaikan konflik keluarga ini, Ibu telah memberikan sifat empati yang sangat baik, dan saya doakan agar konflik ini dapat terselesaikan dengan cepat. Terima kasih, Bu, atas kehadirannya. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu di sini. Untuk proses selanjutnya akan saya konfirmasi ke Ibu lagi dan mohon kerjasamanya. Iya, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu ya. Pertemuan ketiga ini antara mediator dengan cucu pewaris, adapun prosesnya yaitu Assalamualaikum Pak, selamat siang, bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, saudara berinisiatif datang ke sini untuk tujuan apa dan inisiatif dari siapa? Saya berinisiatif ke sini mau melakukan konseling terkait masalah keluarga yang saya alami. Dan sebenarnya yang memberikan inisiatif untuk datang meminta pertolongan dari pihak keluarga. Baiklah, berarti saudara datang ke sini dengan tujuan agar konflik keluarga yang sedang Bapak alami dapat terselesaikan, dan yang menyarankannya Bapak untuk datang ke sini adalah keluarga Bapak. Dan Bapak sendiri pasti mengerti tujuan Bapak sendiri. Adapun saya di sini sebagai mediator yang mempunyai tugas untuk membantu menyelesaikan konflik yang tengah Bapak alami. Ya, Bu, saya mengerti. Bisakah saudara menceritakan kejadian yang Bapak alami dengan keluarga Bapak sendiri? Jadi sebenarnya hal yang terjadi ketika musyawarah pembagian harta warisan kakek saya, dan saat itu memimpin musyawarah tersebut adalah saya sendiri atas permintaan nenek saya. Di dalam musyawarah itu saya jelaskan tentang harta peninggalan kakek saya, dan saya jelaskan pula bahwa salah satu ruko tersebut telah kakek hibahkan kepada saya. Namun ahli waris lainnya tidak mengakui hal tersebut, Bu. Dan saya merasa tersinggung karena dengan tindakan tersebut seolah-olah saya berbohong, namun hal tersebut benar adanya. Bisakah saudara beritahukan kepada kapan kakek saudara menghibahkan harta tersebut kepada saudara? Sekitar 1 bulan sebelum beliau meninggal dunia, Bu. Sebenarnya ini juga kesalahan saya sendiri karena saya tidak memberitahukan sebelumnya kepada nenek dan keluarga saya. Kapankah pelaksanaan hibah tersebut sesuai dengan amanah kakek saudara? Beliau mengatakan bahwa harta tersebut bisa dialihkan sepeninggalan kakek saya. Oh, baiklah. Jadi apakah benar saudara menyebarkan fitnah untuk nenek dan cecek saudara? Sebenarnya tidak demikian, Bu. Ini hanya kesalahpahaman saja. Saya tidak menyebarkan fitnah untuk nenek dan juga keluarga saya. Saya hanya sedikit kesal, terutama dengan keluarga saya. Jadi bagaimanakah hubungan saudara saat ini dengan nenek dan cecek saudara? Hubungan kami saat ini bisa dikatakan tidak baik, Bu. Karena saya merasa kesal terhadap mereka. Apakah Anda sendiri berkeinginan untuk menyelesaikan konflik keluarga ini? Sebenarnya iya. Saya juga berkeinginan untuk itu karena nggak enak sama tetangga dan juga
keluarga, serta saya merasa bersalah terhadap almarhum kakek saya. Baiklah Pak, karena saudara sangat ingin berusaha menyelesaikan konflik keluarga ini serta berkenaan hadir di sini, dan saya doakan agar konflik ini dapat terselesaikan dengan cepat. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu di sini. Untuk proses selanjutnya akan saya konfirmasi Ibu lagi dan mohon kerjasamanya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pertemuan keempat. Pada pertemuan ini, mediator telah menyiapkan tempat dan waktu serta mengkonfirmasi para pihak untuk dapat hadir di pertemuan ini. Pertemuan keempat ini adalah pertemuan untuk pelaksanaan mediasi yang dihadiri semua pihak, adapun prosesnya yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan Ibu saat ini? Alhamdulillah baik Bu. Keadaan Ibu Elisa sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Iya Bu. Bagaimana keadaan Bapak saat ini? Alhamdulillah baik Bu. Karena semua pihak telah hadir, maka saya ucapkan selamat datang di dalam proses mediasi. Bagaimana kalau kita mulai saja proses mediasi? Iya, saya setuju. Ya saya juga setuju Bu. Ya begitu saya setuju. Sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa hubungan silaturahmi sangat perlu dijaga oleh setiap orang, apalagi hubungan silaturahmi keluarga kita sendiri. Sebenarnya, keluarga adalah serangkaian kehidupan kita sendiri, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Keluarga kita lah yang pertama-tama peduli dengan kondisi kita, yang membantu kita dalam keadaan kesusahan, dan yang memberikan kita nasihat yang baik. Begitupun kita sebaliknya terhadap keluarga kita. Maka dari itu, silaturahmi penting. Jangan sekali-sekali kita memutuskannya. Iya Bu, saya mengerti. Iya Bu, saya mengerti dan saya juga merasa bersalah. Ya saya juga setuju. Dan saya juga merasa bersalah dan terima kasih atas saran serta arahannya dari Ibu. Jadi, oleh sebab itu, kebaikan hubungan silaturahmi keluarga kita tergantung pada kita masing-masing. Jika ada permasalahan, seharusnya kita selesaikan baik-baik. Dan kita juga yang harus berusaha untuk memperbaiki hubungan silaturahmi keluarga kita. Untuk itu, sudah sepatutnya yang paling utama adalah saling memaaf-maafkan. Ya, jadi Nenek, saya minta maaf pada Nenek. Tidak seharusnya saya berperilaku seperti itu terhadap Nenek. Dan juga kepada Cice, saya juga minta maaf. Apalagi di sini saya satu-satunya pihak laki-laki yang harus memberikan situasi yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga ini. Iya cuma Nenek juga minta maaf. Cica juga minta maaf ya kepada Haris. Selama ini Cica telah menduga yang bukan-bukan terhadap Haris. Ya, jadi bagaimana kita? Bisakah kami selesaikan perkara soal warisan kami ini? Iya, karena inilah waktu yang tepat. Saya telah berpikir sebenarnya tentang pemberian hibah harta kakek kepada saya sebaiknya dibatalkan saja. Dan di sini saya meminta maaf, mungkin ini salah saya karena saya tidak membicarakan hal ini secepatnya kepada Nenek dan Cece sebelum kakek meninggal dunia. Oleh sebab itu, saya putuskan agar harta-harta tersebut untuk kita masukkan semuanya ke dalam harta warisan. Dan untuk pembagiannya, kita bisa melakukan dengan jalan damai yang adil terhadap kita semua. Karena selaku pihak laki-laki, saya ini harus bertanggung jawab untuk memberikan hal yang baik terhadap keluarga ini. Dan ini pun merupakan salah satu amanah kakek kepada saya. Iya cu, Nenek merasa terharu dan merasa bersalah juga terhadap cucu. Karena sebenarnya Nenek mempunyai cucu yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dan untuk keputusan itu Nenek juga setuju. Iya, Cica juga setuju dan sebaiknya pembagian harta warisannya itu kita selesaikan di rumah dengan jalan damai. Dan Cica sekali lagi minta maaf terhadap Haris ya. Iya, dan bagaimana Bu Gita? Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Ibu Gita. Hubungan silaturahmi keluarga kami bisa kembali lagi. Iya Pak, sama-sama, dan saya doakan
doakan agar selalu baik. Amin. Amin. Amin, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Kami mohon pamit Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan lapas sambutan.